Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga kalian dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan Ibu berharap kalian bisa menyimak video ini dengan baik untuk mereview kembali materi terkait optika dan alat optik yang cukup banyak ini. Nanti silahkan jika ada hal-hal yang dirasa belum jelas bisa ditanyakan ya di kolom komentar yang tersedia. Ya, kemarin untuk bagian yang pertama ini sudah sekilas kita bahas ya. Jadi kita semua itu bisa melihat benda ataupun melihat bayangan kita di cermin. Nah, itu karena adanya cahaya. Lalu bagaimana jika misalnya suatu hari cahaya itu tidak ada, atau misalnya ketika kalian di rumah listriknya mati, otomatis kan cahaya yang berasal dari lampu itu sementara tidak ada. Apa yang terjadi? Ketika cahaya tidak ada, kondisi sekitar akan terasa gelap. Ketika terasa gelap, kalian tidak bisa melihat benda-benda di sekitar kalian, atau akan kesulitan melihat benda-benda di sekitar. Nah, lalu apa sih cahaya? Yuk kita bahas terkait pengertian dari cahaya. Cahaya telah diselidiki oleh banyak ahli. Tokoh yang terkenal adalah Christian Huygens yang mengungkapkan bahwa cahaya itu merupakan gelombang. Lalu ada Maxwell yang mengungkapkan bahwa cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Karena kecepatan gelombang elektromagnetik itu sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, alias 300 juta meter per second. Itu adalah kecepatan cahaya. Untuk saat ini, kecepatan yang paling cepat itu adalah kecepatan cahaya, yaitu 300 juta meter per second. Nah, ini bisa menjelaskan sebuah fenomena mengapa sih ketika terjadi hujan deras lalu petir, kita melihat kilat cahayanya terlebih dahulu baru dentuman suaranya. Karena memang gelombang cahaya sama gelombang suara itu merambatnya jauh lebih cepat gelombang cahaya sehingga kita bisa apa itu ketika terjadi petir terjadi kilatnya terlebih dahulu baru gemuruh suaranya. Itu bukti bahwa kecepatan cahaya itu memang sangat cepat sekali. Nah, kemudian dikatakan juga atau telah diteliti juga oleh Bapak Isaac Newton yang menyatakan bahwa cahaya itu merupakan partikel kecil atau partikel kecil yang disebut sebagai corpuscle. Menurut Christian Huygens sama Maxwell mengatakan bahwa cahaya itu adalah gelombang, sedangkan menurut Isaac Newton, cahaya itu merupakan partikel. Nah, ini adalah definisi dari para ahli terkait cahaya. Dari ungkapan para ahli di atas bisa kita simpulkan bahwa cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer dan dapat membantu kita untuk melihat suatu benda. Nah, cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Jadi, cahaya itu bisa merambat tanpa adanya medium perambat. Apa sih medium? Medium itu ya sesuatu, nah, atau alat ya, alat atau perantara ya. Perantara untuk merambat. Ya, cahaya itu tidak membutuhkan perantara dalam merambat. Sedangkan fenomena-fenomena lain itu selalu membutuhkan perantara untuk merambat. Misalnya panas ya. Panas itu ternyata membutuhkan medium ketika merambat. Jadi contohnya peristiwa konduksi. Untuk bisa merambatkan panas dari sumber api ke tangan kita membutuhkan medium untuk merambatnya. Misalnya dengan menggunakan tongkat yang terbuat dari logam. Kalau beda kalau kita menggunakan bahan kayu lah, itu dia nggak akan bisa merambat. Ya, itu seperti itu. Sedangkan cahaya tanpa adanya medium, baik zat padat maupun cair maupun gas,
tidak apa-apa, dia tetap masih bisa merambat ya. Karena gelombang cahaya itu sendiri tadi sudah dikatakan bahwa kecepatannya yaitu kurang lebih 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, cahaya itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cahaya monokromatik dan cahaya polikromatik. Apa itu monokromatik? Oh, cahaya yang hanya terdiri dari satu gelombang elektromagnetik. Nanti cahayanya hanya memiliki satu warna, misalnya cahaya merah, cahaya jingga, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Ini adalah cahaya monokromatik. Mono itu satu ya. Lalu yang kedua ada cahaya polikromatik. Poli itu banyak ya, berarti cahaya yang terdiri dari banyak gelombang elektromagnetik itu disebut sebagai cahaya polikromatik. Contohnya apa? Oh, cahaya matahari sama cahaya putih. Loh, cahaya matahari kok banyak, Bu? Ya warnanya kan ya putih kuning seperti itu, Bu. Kok disebut banyak? Nah, ternyata cahaya matahari itu ketika mengenai medium yang berbeda, misalnya pada peristiwa pembentukan pelangi, cahaya matahari yang itu dibiaskan oleh air, air hujan, nah, itu nanti akan terdispersi atau teruraikan menjadi beragam warna, yaitu yang kalian kenal sebagai pelangi merah, kuning, hijau. Nah, itu adalah cahaya polikromatik. Cahaya putih pun juga demikian. Dia ketika melalui medium yang berbeda kerapatannya atau terjadi pembiasan, dia pun juga akan terurai menjadi beberapa warna. Nah, ini contohnya ya, cahaya putih, center ini misalnya atau laser ya, dikenai prisma. Nah, kaca prisma, nah, dia akan terurai menjadi beragam warna. Peristiwa nyatanya adalah pembentukan cahaya pelangi. Nah, sifat-sifat cahaya itu terbagi menjadi banyak ya. Ini Ibu rangkum saja sebagian sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah dapat dilihat oleh mata. Ya, dapat dilihat oleh mata. Kita bisa melihat benda karena adanya cahaya. Cuma di sini kita memiliki keterbatasan ya untuk melihat cahaya. Kalau misalnya sumber cahayanya tidak terlalu kuat, kita bisa melihatnya dengan mudah. Tapi ketika cahayanya terlampau kuat, ya ini juga akan bisa membuat mata kita pedih. Tapi kita atau mata kita ini memiliki kemampuan untuk melihat cahaya. Yang kedua, memiliki arah rambat yang tegak lurus dengan arah getarnya. Jadi ketika merambat, dia itu ternyata arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Atau yang disebut sebagai gelombang transversal ya. Atau kalau kalian pengen bayangan, gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya itu peristiwa pembentukan gelombang air laut ya. Itu juga berbentuk gelombang transversal ya, untuk gunungan-gunungan. Nah, jadi merambatnya lurus, merambatnya atau arah getarnya saling tegak lurus, yaitu seperti bayangannya adalah ombak air laut. Atau misalnya kalian memiliki tali, kalian getarkan ke atas dan ke bawah. Nah, nanti kan dia akan merambat lurus ya. Kita menggetarkannya ke atas ke bawah, dia akan merambat lurus. Nah, ini kan artinya tegak lurus ya. Nah, ini adalah sifat cahaya, termasuk gelombang transversal. Yang ketiga, merambat menurut garis lurus ya. Jadi cahaya itu merambat lurus. Buktinya apa? Ya, misalnya kalian menyalakan senter. Nah, senter itu ketika dinyalakan kan cahayanya lurus kan ya, merambat lurus ya. Itu kalau misalnya kalian tutupi dengan sesuatu untuk melihat ya, kita nggak akan bisa melihat cahaya senternya itu karena memang tertutupi oleh, misalnya kita membuat kertas ya, ada kertas kita lubang-lubang, kita arahkan senter ke lubang tersebut. Nah, itu kan merambat lurus kan ya. Kita bisa lihat cahaya sampai ke lapisan kertas selanjutnya. Namun ketika ada beberapa kertas yang kita geser, nanti kita nggak akan bisa melihat cahayanya lagi karena
Nah, itu tadi lubangnya kan sudah digeser, akhirnya gimana? Cahayanya nggak bisa merambat lurus ya. Karena memang cahaya itu tidak bisa menembus benda-benda yang buram atau benda-benda yang tebal ya. Dia hanya bisa menembus benda bening. Ya, ini ada di sifat cahaya yang selanjutnya. Yang selanjutnya gelombang atau cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Tadi sudah dijelaskan di awal. Gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Lalu cahaya juga dapat mengalami pemantulan, pembiasan, dispersi atau penguraian cahaya yang tadi. Lalu ada interferensi, difraksi, polarisasi. Nah, ini adalah proses kita bisa melihat. Jadi kita bisa melihat sebuah benda itu karena adanya pantulan cahaya dari sumber cahaya ke benda. Jadi cahaya ini mengenai benda, lalu dari benda dipantulkan ke mata kita. Ini adalah proses melihat. Ya. Tanpa adanya sumber cahaya, kita nggak akan bisa melihat benda. Berdasarkan kecahayaannya, benda itu dibagi menjadi dua. Ada benda sebagai sumber cahaya, misalnya lilin, matahari, lampu, ada juga benda gelap, benda yang tidak bisa menghasilkan cahaya. Nah, ini tadi ya, yang termasuk sumber cahaya, dia bisa memancarkan cahaya sendiri. Sedangkan benda gelap, dia tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Contohnya ya manusia, bulan, bumi, buku, baju, papan tulis, itu adalah benda gelap. Loh Bu, bulan kalau kita lihat dari bumi dia bercahaya loh Bu, tapi kok dia termasuk benda gelap? Nah, karena bulan itu dia bisa terlihat seperti memancarkan cahaya sendiri, itu sebenarnya cahayanya berasal dari matahari, bukan bulannya menghasilkan cahayanya sendiri, tapi berupa pantulan dari cahaya matahari. Kemudian benda gelap itu sendiri masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu benda tak tembus cahaya dan benda tembus cahaya. Itu pengertiannya ya. Lalu ada umbra dan penumbra. Apa itu umbra dan penumbra? Oh, umbra itu adalah daerah gelap di belakang benda yang tidak menerima cahaya sama sekali. Jadi daerah yang gelap karena tidak mendapatkan cahaya itu namanya daerah umbra. Sebentar. Ini tadi sudah Ibu rekam ya, sebentar. Ibu stop share dulu ya. Oh, sudah kerekam. Kita lanjutkan lagi. Ya. Umbra penumbra itu seperti ilustrasi yang pada peristiwa gerhana matahari. Ini terlihat jelas ya, adanya penumbra dan umbra. Nah, ya, ini daerah gelap ya, daerah gelap yang berwarna hitam ini adalah daerah umbra. Sedangkan yang masih terkena pantulan sinar matahari ini adalah daerah penumbra, daerah remang. Nah, ini ya, jadi sama. Kemudian kita kembali ke konsep sifat cahaya tadi, bahwa cahaya itu bisa mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, polarisasi, dan yang ketinggalan tadi dispersi ya. Nah, pemantulan itu adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi medium asalnya setelah menumbuk antarmuka dua medium. Jenis-jenis pemantulan cahaya terbagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Untuk pemantulan teratur sendiri itu terjadi pada bidang pantul yang rata seperti ini, teratur. Sedangkan pemantulan baur terjadi ketika bidang pantulnya tidak teratur seperti ini. Sehingga sinar pantulnya pun juga nggak akan bisa teratur seperti pada pemantulan teratur tadi.
Nah, untuk pemantulan teratur itu terjadi misalnya cahaya mengenai cermin, cahaya mengenai lensa. Itu kan bidang pantulnya apa itu rata, licin, halus ya. Itu namanya pemantulan teratur. Sedangkan pemantulan baur itu ya yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, misalnya cahaya mengenai kayu, cahaya mengenai batuan-batuan, cahaya mengenai apa itu benda-benda yang ada di sekitar. Nah, itu adalah pemantulan baur. Nah, biasanya untuk pemantulan baur itu akan membuat mata kita nyaman untuk melihat. Sedangkan pemantulan teratur itu akan biasanya menghasilkan kilauan atau silau ya. Sehingga ketika kita melihat agak menyakitkan atau kita mengernyitkan mata kita. Karena memang biasanya silau pada peristiwa pemantulan teratur. Nah, pada pemantulan terkenal ada hukum yang terkenal yaitu hukum Snellius, di mana sinar datang, sinar pantul, dan garis normal itu terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di satu titik pada bidang itu. Lalu yang kedua, sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Ya. Jadi seperti ini hukum Snellius. Sinar datang, ya ini ya yang warna orange ini. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal N ini terletak pada satu bidang datar. Lalu hukum Snellius yang kedua, sudut I atau sudut datang ini besarnya sama dengan sudut pantul atau R. Jadi ketika I misalnya 45 derajat, ya sudut R-nya atau sudut pantulnya pun juga akan 45 derajat. Ini sesuai dengan hukum Snellius atau hukum pemantulan cahaya. Lalu peristiwa yang kedua tadi adalah pembiasan cahaya. Nah, pembiasan cahaya ini terjadi ketika terdapat perbedaan medium yang dilalui oleh benda. Nah, ini misalnya ketika kita bermain, ada seseorang yang bermain tongkat, lalu tongkatnya nggak sengaja jatuh ke dalam akuarium seperti gambar di samping, kalian akan kaget atau mungkin orang yang belum tahu terkait peristiwa pembiasan akan kaget. Loh, kok tongkatnya aneh bentuknya, kok jadi bengkok seperti ini, kok nggak lurus ya, ada pembelokan ya. Ini kenapa ya? Oh, ternyata inilah yang disebut sebagai peristiwa pembiasan. Lalu mengapa kok tongkatnya bisa seperti itu? Yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada yang namanya perbedaan kerapatan medium yang dilalui oleh benda ini. Benda tongkat ini bagian atasnya berada pada medium udara, sedangkan tongkat bagian bawah berada di medium cair atau air. Medium air sama udara itu memiliki kerapatan yang berbeda. Lebih rapat yang mana? Ya, kita kembali ke sifat apa itu? Sifat gas, padat, dan cair ya. Kalau cair itu jarak antar partikelnya agak renggang, sedangkan udara jarak antar partikelnya itu sangat renggang. Lah, itu kan berarti berbeda kan ya kerapatannya. Satunya sangat renggang, yang satunya agak renggang. Karena adanya selisih inilah yang menyebabkan itu tongkat ini mengalami pembelokan atau pembengkok. Ini tadi ya. Jadi karena ada perbedaan kerapatan medium di udara ke kaca. Kan satunya udara, satunya zat padat. Ini kan beda kerapatan kan ya. Nah, karena dia beda kerapatan, akhirnya terjadi pembelokan cahaya. Ini keluar dari zat padat atau kacanya ini juga belok lagi karena memang berbeda kerapatan. Berbeda kerapatannya didasarkan pada apa? Didasarkan pada garis normal. Garis normal ini kalau di sini Ibu tarik garis lurus, ini akan membentuk garis lurus seperti ini, namanya garis normal. Semakin rapat mediumnya, maka garisnya ini nanti akan semakin mendekati garis normal. Garis normal kan ada di sini. Karena dia lebih renggang, jadi akan menjauhi garis normal.
Kalau karena zat padat, ya dia akan lebih mendekati garis normal karena kan antar partikelnya sangat rapat seperti itu ya. Ini pembelokannya seperti itu. Jadi dibelokkan menjauhi. Nah, kalau yang ini ya, ini kan dari udara ke zat padat ya. Ini berarti dia dibelokkan mendekati garis normal. Nah, dari kaca ke udara kembali ini dibelokkan menjauhi garis normal. Pembelokannya terjadinya seperti itu. Lalu ada peristiwa dispersi cahaya. Dispersi cahaya itu adalah penguraian cahaya putih menjadi beragam warna. Ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi itu asal muasalnya adalah berasal dari cahaya matahari yang berwarna putih yang mengalami proses pembiasan. Karena adanya perbedaan kerapatan tadi. Perbedaan kerapatannya terjadi antara apa dengan apa, Bu? Kerapatan antara medium udara dengan medium air atau air hujan itu tadi. Karena ada perbedaan kerapatan itulah terjadi proses pembiasan. Ketika terjadi proses pembiasan, cahaya yang warnanya putih itu nanti akan terurai menjadi beragam warna karena memang cahaya putih atau cahaya matahari itu termasuk cahaya polikromatik yang bisa diuraikan menjadi beragam warna. Lalu ada juga peristiwa interferensi cahaya. Interferensi cahaya itu apa sih? Nah, secara garis besar, interferensi cahaya itu terjadi jika ada dua berkas cahaya yang koheren. Cahaya yang koheren itu yang bagaimana? Cahaya yang memiliki frekuensi yang sama dan beda fase yang tetap. Ketika cahayanya ini saling koheren atau frekuensinya sama, maka cahayanya itu akan saling memperkuat atau interferensi konstruktif namanya. Semakin terang ya. Tapi ketika cahayanya itu berbeda fase atau berbeda frekuensi, maka akan terjadi yang namanya interferensi destruktif atau saling melemahkan sehingga cahayanya akan lebih gelap. Lalu ada juga peristiwa difraksi cahaya atau pelenturan cahaya yang terjadi jika cahaya melalui celah yang sempit. Ini namanya difraksi cahaya. Peristiwa difraksi cahaya dapat kita lihat dari peristiwa ketika kita menutup mata dengan jari-jari kita. Ternyata ketika kita menutup mata dengan jari-jari kita, ketika kita kasih apa itu celah sedikit untuk bisa melihat, maka cahaya pun bisa masuk ke mata kita melalui celah-celah sempit pada jari-jari kita. Atau contoh konkretnya seperti ini, misalnya cahaya matahari masuk ke rumah kita. Rumah kita, atap kita itu misalnya sudah tertutup rapat. Jendelanya misalnya kita tutup semua ya, kita abaikan jendela dan pintu. Kita lihat cahaya yang melewati atap. Nah, ternyata cahaya itu bisa melentur ke lubang kecil yang ada di atap rumah kita. Nah, sehingga cahayanya bisa masuk ke rumah kita. Itu adalah peristiwa pelenturan cahaya. Jadi bisa melentur, bisa mengecil, menyesuaikan dengan benda yang dilaluinya. Itu adalah difraksi cahaya. Lalu ada juga peristiwa polarisasi. Polarisasi adalah pembatasan atau pengkutupan dua arah getar menjadi satu arah getar saja. Ini adalah contoh peristiwa polarisasi. Polarisasi cahaya itu bisa terjadi dalam tiga cara, yaitu ada polarisasi karena penyerapan, ada polarisasi karena hamburan, lalu ada polarisasi karena pembentukan. Jadi kita bisa melihat apa itu langit berwarna biru, itu juga merupakan akibat dari peristiwa polarisasi. Ini polarisasi hamburan.
Nah, kita masuk ke inti materi kita hari ini. Yang sebenarnya kemarin sudah kita bahas ya, terkait jenis cermin, ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, cermin datar yang kalian gunakan setiap hari sebelum berangkat ke kampus ya, untuk mengetahui kalian sudah ganteng atau sudah cantik apa belum, kita menggunakan yang namanya cermin datar. Ciri-ciri dari cermin datar kalian perhatikan ini untuk SO atau jarak benda itu akan sama dengan jarak bayangan. Lalu juga HO sama HI ini besarnya juga sama. Jadi ketinggian benda sama ketinggian bayangan juga akan sama. Lalu sifatnya atau bayangan yang terbentuk akan bersifat maya. Lalu perbesarannya adalah sama dengan 1 atau sama besar. Jadi ketika kita menggunakan cermin datar untuk mengaca, ya bentuk bayangan yang ada di kaca atau di cermin datar itu ya besarnya sama dengan tubuh kita yang sesungguhnya, tidak diperbesar ataupun tidak diperkecil ya, jadi sama besar. Lalu bentuk bayangannya juga tegak, tidak terbalik, kepala di bawah atau kaki di atas, tidak ya, tapi sesuai, kepala ada di atas, kaki ada di bawah. Nah, yang membedakan hanya pada bagian sisi kanan dan kiri. Ini memang terbalik, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Itu sifat bayangan pada cermin datar. Nah, cermin datar itu sendiri, kalau misalnya digabungkan menjadi cermin datar rangkap, itu akan membentuk sebuah sudut. Dengan untuk menentukan jumlah sudut, jumlah bayangan yang terbentuk pada cermin datar yang dihubungkan atau digabungkan, kita bisa menggunakan rumus jumlah bayangan yang dibentuk yaitu N sama dengan 360 derajat dibagi alfa atau sudut yang terbentuk dikurangi 1. Ini contohnya misalnya ada dua cermin datar rangkap, ada dua cermin datar yang dihubungkan seperti ini. Lalu ada benda. Nah, cermin datar rangkap ini nanti ketika sudutnya membentuk 120 derajat, akan membentuk bayangan berapa ya? Ketika kita gunakan rumus ini, berarti ya 360 dibagi 120, lalu dikurangi 1. 360 dibagi 120 itu adalah 3. 3 dikurangi 1 yaitu 2. Sehingga terbukti ya dari gambar ini, satu benda pada sudut 120 derajat akan membentuk 2 bayangan. Kemudian ketika sudutnya 90, ternyata akan terbentuk 3 bayangan. Pakai rumus yang tadi. Sedangkan kalau 60 derajat, kira-kira akan membentuk berapa bayangan ya? Silahkan dikerjakan di bukunya masing-masing. Kemudian ada cermin cekung ya. Cermin cekung ini merupakan cermin yang terbuat dari irisan bola yang permukaan dalamnya mengkilat. Dia memiliki sifat mengumpulkan cahaya atau mengumpulkan sinar atau yang disebut sebagai sifat konvergen. Dan cermin cekung tergolong cermin positif. Nah, ini yang perlu diingat. Cermin cekung itu adalah cermin positif. Sehingga nanti ketika memasukkan pada rumus perhitungan, titik fokusnya selalu positif. Beda nanti untuk cermin cembung, fokusnya negatif. Karena memang kebalikannya untuk cermin cembung itu adalah cermin negatif ya. Oke. Pada cermin cekung, nah ini adalah bukti bahwa ketika ada berkas sinar sejajar yang mengenai permukaan cermin cekung, maka akan membentuk bayangan yang saling mengumpul seperti ini. Ini adalah sifat konvergen. Nah, ini adalah bagian-bagian pada cermin cekung. Ya, ketika kita mau menggambar pembentukan bayangan, ya kita harus mengenal komponen pada cermin cekung ya. Ini adalah cermin cekungnya. Untuk garis lurus ini adalah sumbu utama. F ini adalah titik fokus. R ini adalah jari-jari kelengkungan cermin. Atau biasanya juga 2F ya, sama. Karena memang rumusnya R sama dengan 2F.
Jadi F ke titik cerminnya atau F ke cerminnya ini misalnya 4 cm, berarti F ke R-nya juga 4 cm. Sedangkan R ke cermin berarti menjadi 8 cm. Seperti itu. Ini ketika menggambar harus benar-benar dihitung dengan benar ya. Nggak boleh yang ke sini dari cermin ke fokus 4 cm, dari fokus ke R kalau bikin 5 cm, nggak boleh. Nanti bisa mempersulit ketika pembentukan bayangan atau terjadi kesalahan pembentukan bayangan ya. Nah, ini benda. Misalnya bendanya diletakkan di antara R dan F seperti ini. Nanti kira-kira di mana ya bayangan yang terbentuk? Nanti akan kita bahas ya. Nah, sebelum membahas itu kita dalami dulu penomoran ruang pada cermin. Jadi pada cermin kita mengenal ruang-ruang pada cermin. Antara cermin ke fokus ini disebut sebagai ruang 1, antara fokus ke R ini ruang 2, R ke tak terhingga ini ruang 3. Sedangkan di belakang cermin ini adalah ruang 4. Ini sudah sebuah kepastian. Jadi ruang 1 tuh ya pasti ada di antara fokus ke cermin. Ruang 2 antara fokus ke R dan seterusnya. Ini sudah kepastian, jadi silakan dihafalkan dan dipahami. Nah, penomoran ruang ini bisa untuk meramal pembentukan bayangan. Kemarin sudah Ibu jelaskan, jadi Ibu bahas singkat saja. Ketika benda ada di ruang 2, bayangannya nanti pasti akan ada di ruang 3. Karena untuk meramal bayangan, kita bisa menjumlahkan penomoran ruangan ini dengan jumlah 5. Ya, 2 tambah 3 itu kan 5. Ya, berarti ketika benda di ruang 2 pasti agar hasilnya sama dengan 5, bayangannya akan ada di ruang 3. Benda di ruang 3, bayangannya ada di ruang 2. Benda ada di ruang 4, bayangannya pasti ada di ruang 1. Benda ada di ruang 1, bayangan ada di ruang 4. Itu pasti, karena jumlahnya harus sama dengan 5. Nah, yang membedakan kalau 2 ke 3, misalnya bendanya di 2, bayangannya di 3, berarti ini bayangannya akan diperbesar. Karena 2 ke 3 itu kan angkanya semakin besar. Berarti nanti bayangannya bisa kita ramalkan akan diperbesar. Kalau benda di ruang 1, Bu, bayangannya kan ada di ruang 4, berarti diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Nah, 1 ke 4 juga semakin besar. Bedanya kalau misalnya bendanya di ruang 3, bayangannya kan tadi sudah kita ramalkan, pasti akan ada di ruang 2. Dia akan diperkecil karena 3 ke 2 itu semakin kecil. Nah, ini sinar-sinar istimewa pada cermin cekung yang bisa kita gunakan untuk menggambar pembentukan bayangan pada cermin cekung, ya, khususnya pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ya. Seperti ini ilustrasinya. Nah, ini sumbu utamanya, lalu ini adalah cerminnya, lalu kita gambar bendanya. Nah, ini. Sinar datang itu sinar datang mengenai benda, lalu dari benda mengenai cermin. Nah, dari cermin dipantulkan. Nah, dipantulkannya kemana? Nah, ini dipantulkan melalui fokus. Jadi sesuaikan dengan isi dari sinar istimewa 1 tadi. Sinar datang sejajar sumbu utama mengenai benda, ya, sejajar sumbu utama, lalu dipantulkan ke fokus. Jadi ketika sudah mengenai cermin, dia dipantulkan ke fokus. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sinar istimewa 1. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Jadi sinarnya mengenai benda lalu ke fokus, lalu menuju ke cermin, lalu dipantulkan kemana? Sejajar dengan sumbu utama. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga, sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin. Berarti di R ini ya, sinarnya datang dari benda ke R, lalu ke cermin. Seperti ini, dar. Lalu dipantulkan kemana? Dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Balik nih. Jadi ke cermin, lalu dipantulkan kembali seperti ini. Nah, ini sinar istimewa yang ketiga. Nah, ini nanti digunakan untuk menggambar pembentukan bayangan. Jadi pertemuan atau perpotongan antara sinar istimewa 1, 2, dan 3
disitulah tempat terjadinya bayangan yang terbentuk. Lalu untuk rumus pembentukan bayangan juga sudah ya, Ibu review lagi aja. 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. F adalah titik fokus, R adalah jari-jari, SO adalah jarak benda, O objek ya, jadi jarak benda, SI image adalah jarak bayangan ya. Satuannya sentimeter semua. Sedangkan R, jari-jari kelengkungan tadi, rumusnya adalah 2 kali F. Jadi kalau R-nya di soal diketahui, F-nya nggak diketahui, kita bisa langsung pakai rumus ini. F sama dengan setengahnya R ya. Untuk rumus perbesaran, ini berlaku untuk cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, lensa cembung. Rumusnya sama. M sama dengan HI/HO sama dengan mutlak minus FI/SO. Jadi nilainya selalu positif ya. Ini tadi menentukan sifat bayangan. Menentukan sifat bayangan selain dari gambar, kita bisa menentukannya dari nilai positif dan negatif hasil perhitungan. Kalau hasil perhitunganmu SI-nya positif, maka bayangannya yang terbentuk adalah nyata dan terbalik. Sedangkan kalau bayangannya negatif, berarti atau nilai SI-nya negatif, berarti bayangannya adalah maya tegak. Nyata gandengannya walik, terbalik, sedangkan maya gandengannya adalah tegak. Ya. Lalu untuk menentukan perbesaran bayangan, ketika kamu misalnya menghitung tadi pakai rumus yang M sama dengan SI/SO mutlak itu tadi atau HI/HO, hasilnya lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar. Kalau kurang dari 1, misalnya 0,5, 0,2, itu berarti bayangannya diperkecil. Kalau M sama dengan 1, Bu. Kalau M sama dengan 1, berarti bayangannya sama besar. Nah, ini contohnya misalnya SI-nya 5 cm, berarti sifat bayangannya adalah nyata terbalik. Kalau SI-nya negatif 5 cm, maka sifat bayangannya maya tegak. Menentukan sifat bayangan melalui penomoran, yang tadi sudah Ibu jelaskan ya tadi. Jika bayangan di ruang 1, 2, dan 3, sifatnya nyata. Jadi ketika bayangan yang terbentuk itu masih ada di ruang 1, 2, dan 3, maka bayangannya itu bersifat nyata. Nah, ketika bayangannya itu terbentuk di ruang 4, berarti sifatnya maya tegak. Jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka bayangan akan diperbesar. Atau jika ruang bayangan kurang dari ruang benda, maka bayangannya diperkecil. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau bendanya ada di ruang 2, bayangannya ada di ruang 3. Nah, ini kan berarti ruang bayangannya lebih besar dari ruang bendanya. 3 kan lebih besar dari 2. Berarti bayangannya akan diperbesar. Seperti itu. 2 ke 3 diperbesar. Tadi yang sudah dijelaskan. Kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2, berarti diperkecil. Nah, ini nanti silahkan kalian baca. Tadi sudah Ibu jelaskan. Ini tulisan ini sesuai yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, ini kita latihan dulu menggambar pembentukan bayangan ya. Ini misalnya bendanya ada di ruang berapa ini? Ruang 1. Maka pembentukan bayangannya akan terjadi seperti apa ya? Nah, ini. Nanti kan kita bisa meramal ya sebenarnya bayangannya akan ada di ruang 4. Lalu penggambarannya bagaimana? Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Nah, nih, bunyi sinar istimewa yang pertama pada cermin cekung. Seperti itu. Lalu yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kayak gini. Kita lihat apakah sudah ada perpotongan? Oh, belum ada. Nah, kemudian kita gunakan sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui R, dipantulkan kembali ke R. Nah, kalau kayak gini, pembentukan bayangannya di mana, Bu?
Nggak ada. Kalau nggak ada seperti ini, kita perpanjang sinar-sinar istimewa tadi. Garis-garis istimewanya kita perpanjang. Yang ini kita kasih titik-titik, ini berarti artinya di belakang cermin. Belum lah. Yang ini juga kita perpanjang. Nah, dia sudah ketemu perpotongannya. Sehingga perpotongan sinar istimewa inilah terbentuklah bayangan di situ. Bayangannya ada di ruang 4 bersifat maya. Jadi kan Ibu katakan kalau di belakang cermin dia sifatnya maya tegas seperti itu. Jadi kalau bendanya ada di ruang 1, nanti bayangannya ada di belakang cermin, sinar istimewanya itu berupa titik-titik seperti itu. Karena memang ada di belakang cermin ya. Hanya makanya dia dibentuk titik-titik. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3, ya nggak perlu titik-titik ini, nanti akan langsung ketemu pembentukan bayangannya. Langsung ketemu perpotongannya. Nggak perlu memperpanjang dalam bentuk garis putus-putus seperti ini. Kemudian ada cermin cembung ya. Ini bedanya cermin cembung itu merupakan cermin negatif yang bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Karena dia termasuk cermin negatif, jari-jari kelengkungannya atau R maupun F itu nanti nilainya harus negatif. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung itu seperti ini. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Ini sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin R, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan cermin. Nah, ini pembentukan bayangan pada cermin cembung ya. Jadi kalau pada cermin cembung ini FR-nya ada 2, di depan cermin cembung sama di belakang. Ya, khusus ini memang agak sulit karena memang dia kan cermin negatif ya, sehingga bayangannya nanti yang terbentuk ada di atau titik fokusnya sama R-nya selalu nilainya negatif. Mengapa kok nilainya negatif ini? Karena dia ada di belakang cermin. Nah ini, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, seperti itu. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, sehingga terbentuklah pembentukan bayangan. Ini kan sudah perpotongan kan ya di sini. Ini sudah perpotongan, ada garis kuning, garis biru, garis hijau, ini saling berpotongan. Pembentukan bayangannya ada di situ. Nah, untuk semakin memahami pembentukan bayangan pada cermin cekung, cermin cembung, maupun lensa, nanti akan Ibu buatkan video khusus ya. Nanti ada khusus yang di Elma, itu sudah Ibu ambil dari referensi, nanti bisa kalian akses ya. Untuk rumusnya sama, ini nggak akan Ibu jelaskan lagi, cuma bedanya fokusnya negatif. Perbesarannya juga sama. Lalu ada lensa. Nah, lensa ini adalah benda bening yang dibatasi oleh 2 permukaan lengkung atau 1 permukaan lengkung dan 1 permukaan datar. Nah, ini kebalikannya. Nanti untuk pembentukan bayangannya juga akan Ibu kasih video khusus ya untuk pembahasan lensa. Cuma yang perlu Ibu tekankan di sini untuk lensa cembung itu sifatnya sama dengan cermin cekung, yaitu nilai fokusnya positif dan bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Jadi nanti F-nya untuk lensa cembung positif, sedangkan lensa cekung F-nya negatif ya. Ini sinar-sinar istimewanya
Seperti itu ya, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Jadi kalau lensa itu pembiasan, kalau cermin itu pemantulan. Makanya di sini istilahnya sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini sinar istimewa pada lensa cembung. Dan seterusnya. Ini ya, nanti ada video cara menggambarnya. Rumusnya sama ya, jadi Ibu langsungkan aja. Yang perlu diingat di sini untuk sifat bayangannya, kalau Si positif, maka bayangannya nyata dan terbalik. Ya, sama untuk cermin cekung atau cermin cekung, cermin cembung itu kan sama juga ya. Kalau Si-nya positif, maka bayangannya nyata dan terbalik. Cuma bedanya kalau untuk lensa, Si positif itu artinya ada di belakang lensa. Kalau cermin tadi kan di depan cermin ya, kalau Si-nya positif. Sedangkan kalau Si negatif, maka bayangannya maya dan tegak, artinya apa? Di depan lensa. Nih, yang membedakan hanya di sini ya. Kalau Si-nya positif pada cermin itu artinya di depan cermin, kalau pada lensa itu ada di belakang. Kemudian M-nya lebih besar dari 1, sama ya, diperbesar, kurang dari 1 diperkecil. Nah, lalu untuk lensa ada rumus tambahan yaitu P, atau kekuatan lensa. Rumusnya 100 dibagi F. Ya, satuannya nanti dioptri. Untuk cermin dan lensa cukup sekian, kita lanjutkan nanti setelah ini alat-alat optik. Di video satunya, karena nggak cukup nanti kelamaan. Untuk latihan soalnya jangan lupa ya, untuk cermin dan lensa ada di Elma, nanti silahkan dikerjakan 1 sampai 10. Ya. Oke.